أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkurban di hari raya Idul Adha adalah sunnah muakkadah, sesuatu hal yang disunnahkan dalam syariat Islam. Berkurban ada kalanya dengan seekor kambing, atau dengan seekor sapi, atau dengan seekor unta, yang kambing itu membawa 1 orang, unta dengan 7 orang, dan sapi dengan 7 orang. Jemaah sekalian, dalam penyaluran daging kurban itu perlu kita fahami bersama bahwa tentunya setiap ajaran Islam, setiap perkara yang sifatnya sunnah atau wajib, ada kaifiyah dan ada tata cara yang tentunya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terkadang para ahli ulama menjelaskan ketika kaifiyah dan tata cara itu tidak sejalan dengan apa yang diajarkan Nabi, maka mungkin saja itu bisa menjadikan ibadah kita baik sunnah atau fardu tidak diterima. Dan juga terkadang ibadah tersebut dikategorikan ibadah yang tidak afdol di dalam ajaran syariat Islam yang hari ini alhamdulillah kita berada di dalam ajaran tersebut. Jemaah sekalian, dalam berkurban ada yang disebut dengan kurban sunnah atau tatawu', ada yang disebut dengan kurban yang nazar atau wajib. Sesuatu yang sebelumnya hukumnya sunnah atau mubah, bahkan ketika dinazari maka perkara itu akan menjadi sesuatu yang wajib. Contohnya, lillahi alayya an uduhiyya. Ya, kepada Allah wajib kata saya untuk berkurban ketika saya telah mendapatkan ini dan itu, atau ketika saya lulus dalam ini dan itu. Ini artinya kurban yang nazar. Nah, kurban yang nazar itu ikhwafillah, sahabat sekalian, sama sekali dagingnya nggak boleh kita makan. Ya, baik itu hatinya, baik itu syai'an min udahiyatina, sedikit pun bagian dari udahiyah kurban kita nggak boleh kita makan sedikit pun. Artinya apa? Bahwa kurban nazar itu harus dan kita serahkan seluruhnya kepada mereka orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan kurban sunnah atau tatawu'. Ya, kurban sunnah dan tatawu' tidak disertai dengan niat-niat nazar sebelumnya, alias keinginan berkurban itu karena sebagai takarruban, sebagai satu penyisian hartanya untuk mendekatkan diri kepada Allah tanpa adanya ta'liq atau niat-niat yang mewajibkan kurban tersebut. Maka penyaluran kurban sunnah atau tatawu ini kita akan sampaikan sesuai di dalam kitab para alim ulama, ya, termasuk dalam kitab Al-Bajuri, ya, salah satu kitab yang dikaji oleh para alim ulama, bahwa di sini dijelaskan wa yaqulu minal udhiyah al-mutatawwa biha. Ya, seorang yang berkurban dan kurbannya itu adalah kurban yang sunnah, ya, maka orang yang berkurban tersebut dia memakan sulusan alal jadid, ya, sepertiga dari daging kurban yang dia miliki atau dia berhak dengannya. Ya, jemaah sekalian, wa ammas sulusani, adapun 2/3 dari binatang kurban, daging yang kita haki di dalamnya, dalam satu pendapat ulama yatasaddaqu bihima, ya, 2/3-nya disedekahkan. Dan ini adalah satu pandangan dan satu akwal yang dirojehkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Sahih Tanbihnya. Kemudian yang kedua, 2/3 tersebut sebagian ulama menjelaskan yahdi sulusan lil muslimin al agniya wa yatasaddaqu bisulusin alal fuqara'i wal masakin. Iya, bahwa 1/3 dari sisa 2/3 tadi, 1/3 itu diserahkan kepada orang-orang muslim yang kaya, kemudian disedekahkan 1/3-nya lagi kepada orang-orang fakir dan miskin. Ikhwafillah, kalau kita melihat kepada kitab yang lain bahwa disebutkan
kebolehan memakan seluruh daripada hewan kurban atau daging kurban yang kita haki dan kita ambil secara menyeluruh itu boleh. Ya, bahkan lebih utamanya lagi sebenarnya ketika kita berkurban itu kita serahkan seluruhnya daging-daging kurban itu, kemudian sedikit saja dari bagian kurban itu yang kita makan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyedekahkan dan memberikan seluruh daging kurbannya kepada mereka orang-orang yang berhak menerimanya, dan Rasulullah hanya ambil bagian hatinya sedikit, ya tabarruku bi, yang dimana Rasulullah SAW bertabarruk, mengambil keberkahan terhadap kurban tersebut. Di dalam kitab ini kita bisa melihat wal afdalu at-tasadduq bi jami'iha. Adapun yang paling afdol dalam berkurban itu adalah at-tasadduq dengan menyedekahkan seluruh binatang, seluruh daging kurban yang kita haki, illa luqmatan au luqaman, kecuali satu suap atau 2 suap saja yang kita bertabarruk dengan binatang kurban itu dengan memakannya sedikit. Ya, bahkan ulama menjelaskan fa innahu yusannu lahu zalik, dan hal itu disunnahkan. Kenapa jemaah sekalian? Karena sebagaimana yang dibuat oleh Rasulullah SAW, di sini jelaskan bahwa yusannu kaunu ma yakuluhu min kabadil udhiyah, disunnahkan memakan bagian hati daripada kurban itu, li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yakulu min kabadi udhiyatihi kama marra, karena Rasulullah sendiri mencontohkan hal tersebut. Ketika Rasulullah berkurban, diambil hatinya, dimakan sedikit, lalu seluruh dagingnya itu diserahkan kepada mereka orang-orang yang berhak menerima kurban. Ikhwah fillah, sahabat sekalian, namun untuk saat ini ketika kita kaum muslimin berkurban, tentunya kita serahkan kepada penitia kurban, kita serahkan kepada satu lembaga, kita serahkan kepada satu yayasan, ya, yang dimana setiap daerah kurban ini alhamdulillah khususnya di Kabupaten Senja sudah menjamur, ya, sudah banyak yang melakukan kurban itu dan sudah merata pembagiannya. Ya, ketika kurban itu kita serahkan, uang kita serahkan dan kita ikut dalam berkurban, maka ambillah sepertiga dari binatang kurban itu, sebagaimana para penitia telah menyampaikan bahwa sepertiga kurban itu untuk yang berkurban, 2/3 adalah diserahkan kepada penitia untuk menyalurkan kurban tersebut. Ada kalanya kepada fuqaraul masakin, orang-orang fakir dan orang-orang miskin, kemudian orang-orang yang betul-betul berhak menerima daging kurban kita. Ya, kalaupun ada alasan yang menjelaskan bahwa saya akan bagikan kepada keluarga saya yang lain, saudara saya yang lain, saya mau ambil lebih, itu tergantung dari tergantung dari penitia kurban yang kita ikuti, ya. Tapi ketika kita menginginkan yang utama, ketika kita menyetorkan dana uang kita untuk penghambaan berkurban kepada Allah, maka serahkanlah seluruhnya kepada penitia kurban, dan insya Allah tidak mungkin penitia kurban itu akan mengambil banyak dan mengambil keuntungan yang berlebihan dalam kurban yang kita miliki. Mungkin cukup sekian, insya Allah. Beberapa hari ke depan, kurang dari 1 minggu, kita akan merayakan hari raya Idul Adha, dan insya Allah setelah hari raya itu masih tersisa 3 hari yang disebut dengan hari tasyrik. Wa yahrumu fiha asyam, diharamkan di dalam hari tasyrik itu berpuasa, karena di hari tasyrik itu adalah hari kita bersenang-senang dengan daging-daging kurban yang kita sembelih. Dan insya Allah di 11, 12, dan 13 Zulhijjah disebut hari tasyrik. Di situ masih diperbolehkan kita untuk menyembelih kurban yang kita hendak sembelih. Dan mudah-mudahan bagi kita saudara sekalian, sahabat yang dimuliakan Allah, yang memiliki rezeki melimpah dan memiliki keinginan, kemampuan untuk berkurban, maka silahkanlah berkurban. Dan mudah-mudahan yang hingga hari ini belum memiliki keluasan dalam rezeki dan kesempatan, mudah-mudahan diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah kurban yang di tahun
ini 1442 Hijriah kita mampu untuk berkurban sebagai takarruban ilallahi subhanahu wa ta'ala, sebagai satu penyembahan kita kepada Allah, pendekatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.